Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku. Mari dengarkan firman Tuhan hari ini, memandu kita melakukan semua pekerjaan yang baik, yaitu dari Injil Matius pasal 25 ayat 13, demikian firman Tuhan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada ujaran yang mengatakan bumi ini sudah semakin tua. Hal itu boleh dibenarkan. Dari usia memang sudah tua. Tetapi kemudian bumi ini sudah tua, ungkapan itu dikatakan oleh yang mengatakannya karena tanda-tanda zaman, yaitu krisis energi, perubahan iklim yang betul-betul sangat radikal, bencana-bencana alam yang silih berganti terus-menerus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain sebagainya. Demikian juga dengan sumber-sumber daya yang ada di bumi ini yang semakin menipis, yang memaksa manusia itu untuk beralih dari energi fosil kepada energi listrik yang diusahakan terus-menerus hingga saat ini. Maka satu-satu yang diucapkan Tuhan Yesus tentang tanda-tanda zaman telah digenapi satu persatu. Maka karena itu, kita hidup sekarang ini pada masa-masa penantian parusia, kedatangan Kristus yang kedua kali, yang tidak kita ketahui kapan waktunya. Hanya satu rumusan yang kita tahu dari Alkitab yang mengatakan, seperti kedatangan pencuri di waktu malam. Kedatangan pencuri di waktu malam tidak dapat ditentukan apakah jam 1, jam 2, jam 3, ataukah subuh. Karena itu saudara-saudaraku, hal yang paling dapat dilakukan adalah berjaga-jaga supaya kita jangan satupun kedapatan tidur ketika dia datang. Maka dalam hal apalah kita berjaga-jaga? Pertama sekali memelihara iman kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kemajuan ini terjadi pergeseran, yaitu mendasarkan hidup di dalam dasar iman dengan mendasarkan kepada ilmu pengetahuan. Segala hal dalam kehidupan manusia modern sekarang ini selalu ditinjau, dianalisa, dan dirumuskan dengan ilmu pengetahuan. Maka segala hal harus masuk akal, harus dapat diurai dengan logika. Itulah hal yang benar menurut manusia modern sekarang. Tetapi faktanya, soal kapan akhir zaman tidak dapat dirumuskan oleh ilmu pengetahuan. Maka dalam banyak hal, iman tetap berguna. Maka karena itulah kita harus mempertahankan iman percaya kita dalam ilmu kemajuan yang sudah sangat canggih tersebut. Mari belajar juga untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi jangan pernah lupa terhadap iman. Ingatlah Amsal 3 ayat 5 yang berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang kedua, mari kita senantiasa berjaga-jaga supaya kita jangan diseret dan digeser dari standar kebenaran hakiki, yaitu firman Tuhan, kepada standar kebenaran moral yang dibuat oleh manusia dalam kontrak sosialnya, dalam interaksi yang dilakukan. Dalam hal ini terjadi pergeseran-pergeseran kebenaran yang mutlak. Firman Tuhan mengatakan tidak boleh bercerai, tapi sekarang ini manusia sudah lebih permisif untuk perceraian. Dalam banyak hal, ada hal-hal yang dilanggar. Kemudian coba kita melihat dalam firman Tuhan, hubungan sejenis itu tidak boleh, LGBT tidak boleh. Tapi kemudian ada umat beragama, bahkan pengadilan di Belanda sudah membenarkan, yaitu pemberkatan atau hidup berumah tangga satu jenis, laki-laki dengan laki-laki. Maka dalam standar-standar moral yang dibuat oleh manusia, harus kita uji dengan standar kebenaran yang hakiki, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Yang kemudian, tujuan hidup. Manusia modern saat ini, sadar atau tidak, tujuan hidupnya tidak jelas. Dia hanya mau mencari kesenangan sendiri, memuaskan keinginan, dan itu tidak akan pernah berakhir. Dan itulah yang kita katakan hidup hedonisme, dengan berbagai-bagai hal yang dilakukan. Ada flexing di dalamnya. Ada kemudian menunjukkan kesenangan, mencari kepuasan, dan lain sebagainya. Tapi kita harus kembali kepada tujuan hidup, dipanggil untuk menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan,
menjadi berkat bagi sesama. Dan tujuan akhir adalah Sion, Yerusalem yang baru, yaitu surga, bukan dunia ini. Karena apa? Sebab di sini kita tidak memiliki rumah yang tetap. Kita masih menanti-nantikan yang akan datang. Karena itu, berjaga-jagalah saudara-saudaraku, karena kita tidak tahu kapan saatnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Roh Kudus senantiasa menguasai hati kami, agar kami senantiasa berdoa, berjaga-jaga, sehingga tidak jatuh ke dalam pencobaan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.